Jatuh enggak? Enggak. Mana buktinya? Pakai tisu bisa enggak? Enggak. Mana buktinya? Setelah ditaruh airnya naik atau tidak? Naik. Mana buktinya? Dibuktikan. Mohon untuk seluruhnya, silakan kalian bersiap untuk pembelajaran hari ini. Kita akan langsung terjun melakukan eksperimen sederhana mengenai tekanan zat cair, atau sederhananya bagaimana hukum Pascal bekerja, bagaimana kapilaritas bekerja di dalam air. Paham? Seperti apa prakteknya dan seperti apa langkah-langkahnya? Saya harap dari kalian bisa mencermati satu dengan yang lainnya. Kesepakatan kita belajar yang pertama, di dalam pembelajaran saya nanti di bawah tidak ada yang main air tidak berguna, tidak ada yang keluyuran, seluruhnya tetap berada di kelompoknya, seluruhnya tetap praktek, mencatat, menulis, dan menganalisis hasil prakteknya. Bisa dipahami? Oke teman-teman, kita akan membandingkan praktek hari ini. Ini 1, 2, 3. 1. Yang sebelahnya 1. Mana guntingnya? Nggak ada guntingnya. Silakan yang ini isi air penuh. Yang bolong yang ini kan? Yaitu silakan diisi air. Ini Neng, yang bolongan ini silakan ditutup pakai oke. Sedotan, gelas bersama pewarnanya. Nah, nggak apa-apa. Nanti dari teman-teman ini akan mengukur tekanan. Itunya dibaca tuh judul prakteknya tentang kapilaritas itu tentang bagaimana air bisa nggak naik. Kan nanti diisi air, kamu begini sedotannya dimasukin, airnya masih ada di sini nggak? Kata siapa? Kan belum dibuktikan. Nanti kamu akan membuktikannya. Kalau membuktikan memang masih ada air di sini, oke. Mana hasilnya? Kalau sudah, taruh. Setelah ditaruh airnya naik atau tidak? Mana buktinya? Buktikan. Maka langkah dari kalian hari ini, silakan lakukan percobaan. Air gelasnya diisi. Setelah itu boleh memakai campuran pewarna. Dilihat ada enggak kapilaritasnya. Itu tentang kapilaritas kan? Ya, silakan diisi air. Tekanan udara ya. Jadi tekanan udara itu adalah ketika kalian akan mengisi air di dalam gelas, ditutup pakai kertas. Kalau biasanya kertasnya yang agak tebal tuh. Kalian harus melakukan percobaan. Kalau pakai kertas berhasil, pakai tisu bisa nggak? Enggak. Mana buktinya? Nah, ditutup pakai kertas yang tebal, dibalik runa. Jatuh nggak? Enggak. Mana buktinya? Harus ada pembuktian. Bagaimana cara membuktikannya? Laksanakan praktikumnya. Diisi airnya, syaratnya ketika kamu mengisi, seluruhnya harus tertutup, harus lebih besar. Ya, nah benar, begitu. Tapi kalau kertas ini harus lebih besar. Nah, ketika diisi air, balik. Ada nggak tekanan di dalam? Mana buktinya? Oke, nggak tahu. Mengukur tekanan pada permukaan air dengan sifon. Anggap saja ini adalah sifon atau selang. Nanti akan diisi satu wadah yang ini nih. Ini akan diisi air. Kita anggap taruh di atas oleh teman kalian dipegang. Bagaimana caranya air bisa ngalir dari sini ke bawah? Mana buktinya? Ya, silakan buktikan. Lihat aliran airnya. Terus. Oke, kenapa air bisa mengalir? Air mengalir dari wadah yang lebih tinggi ke wadah yang lebih rendah karena perbedaan tekanan.
lebih besar daripada tekanan udara permukaan air di bawah yang lebih rendah. Oke, berarti menurut kalian tekanan ini bisa menghasilkan air di bagian atas sampai ke bagian bawah, begitu? Kita coba sejajarkan wadahnya, air mengalir atau tidak? Tidak. Itu yang lebih rendah mengalir atau tidak? Tidak juga. Angkat lagi airnya. Sehingga tinggi dan rendahnya mempengaruhi atau tidak? Kedalaman air mempengaruhi atau tidak? Termasuk ke dalam tekanan atau bukan? Maka kesimpulannya adalah, menurut kamu, kesimpulannya ini menunjukkan melalui sifon bekerja dengan muatan. iya, air melalui ini disimpulkan dapat mengalir melalui sifon. Yuk, isi lagi. Terus gak bisa terus. Oke, kalian bisa lihat, buktikan sendiri ya. Air di permukaan mana yang memancar sangat jauh? Di mana? Oke, Gadiza, hasil dari percobaan kamu apa ya di Gadiza? Menurut hasil percobaan kamu, kamu tadi melihat ada 3 lubang yang berada di sini. Air pancuran mana yang lebih jauh? Air yang lebih pancuran itu lebih jauh, yang lebih bawah, di bawah. Berarti ketinggian dan kedalaman air itu mempengaruhi atau tidak? Mempengaruhi tekanan atau tidak? Mempengaruhi tekanan. Sehingga hasil dari eksperimen sederhana ini menurut kamu apa? Hasilnya yang paling dekat dengan dasar botol akan memancarkan air dengan jarak jauh karena tekanan air di bagian bawah botol lebih besar dibanding tekanan di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, semakin besar tekanan air. Sehingga kesimpulan yang kamu tarik dari percobaan ini adalah Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin dalam posisi lubang dan tekanan air, semakin besar tekanan yang diberikan oleh tanaman tersebut, sehingga air akan oke. Pancuran dari sini dengan yang ini berbeda atau sama? sama, beda ukuran saja. Beda ukuran. Ini dengan ini lebih jauh mana pancurannya? Menurut kamu, menurut Gadiza? Yang ini? Ini lebih besar. Sehingga kalau diameternya besar, diameternya kecil mempengaruhi atau tidak? Mempengaruhi tekanan, karena tekanan itu ketika kita tutup, ini kita tutup, tekanan berada di dalam, air akan keluar, memancar, sehingga kenapa yang di bawah itu lebih jauh pancurannya, yang ini lebih sedikit? Karena dari atas ke bawah tekanan sangat besar yang berada di pipa ini. Baik pipa yang besar, botol ini, ataupun yang kecil, tekanan pasti ada. Jangankan di kedua pipa yang besar ini, dalam sedotan pun terdapat tekanan. Yang ini judul saya tadi itu tentang tekanan udara dengan kertas dan gelas. Air tidak tumpah secara berantakan atau tidak melebar kemana-mana karena hasil dari yang kalian lakukan itu ya ya ketika alasnya tebal, betul tadi kamu bilang udara yang ada di luar akan naik ke atas, akan menggantikan udara yang berada di dalam gelas. Kalau kita pegang gelas biasanya tidak akan belaratan karena akan naik. Nah, kenapa ini sekarang berantakan? Pertama, karena alas yang dipakai tipis, kertasnya, sehingga air bisa meresap keluar melalui celah-celah ini, sehingga tekanan yang berada di dalam sangat ringan atau sangat rendah. Tuh, sekarang kita bayangkan, bisa nggak ini ditahan oleh tisu? Berantakan atau tidak? Alasnya ini kertas, kita gantikan tisu, berantakan atau tidak? Hah? Kita coba ganti tisu.
Ada tisunya? Coba kita ganti tisu. Coba Runa lakukan dengan tisu. Ya, balik. Berantakan atau tidak airnya? Karena dalam tisu tidak memiliki serat kertas yang dimiliki oleh kertas tebal tadi, sehingga tisu tidak mampu menahan berbagai tekanan. Saking tipisnya, tisu tidak akan pernah kuat untuk menampung tekanan dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga yang dapat membantu tekanan zat cair ini adalah kertas yang tebal. Sehingga kalian dapat menyimpulkan apa kesimpulan menurut kalian? Ya. Jadi inti dari kesimpulannya adalah air tidak akan tumpah kemana-mana selama ada kertas yang menampung tekanannya tersebut. Buka. Apakah air bisa mengalir, Dit? Mau dibuka itu duluan. 1, 2, 3. Ternyata air dapat mengalir. Ada tekanan di dalam ya? Kenapa yang paling bawah yang paling jauh? Ini dia ketekanan yang atas, Pak. Bahwa tekanannya lebih besar. Lebih besar. Kalau misalkan saya bikin lubang lagi dari sini, bikin lubang ke bawah, jauh mana? Jauh yang ini. Berarti semakin jauh, semakin dalam semakin oke, semakin dalam semakin kencang. Bila semakin tinggi saya bikin di sini, ini dengan ini lebih jauh mana? Karena tetap kita mengacunya semakin dia dalam, semakin jauh, semakin. Hasil diskusi kamu apa berarti di buku? Semakin dalam tekanan air, semakin dalam air maka tekanannya juga semakin tinggi. Good. Kesimpulan yang kamu ambil dari praktek sederhana ini? Bahwa hukum Pascal berlaku pada zat cair di mana tekanan yang diberikan dalam wadah tertutup akan ditekan secara merata ke segala arah. Itu Pascal ya? Oke. Silakan. Oh my god. Nah, nanti saya hukum Pascal berikutnya. Kan ini berurutannya, Dit. Tadi ada yang saya lubangi sembarang tuh, Bill. Ada? Mana? Nah, saya ingin yang ini. Yang jadi percobaan. Silakan isi airnya, pindahkan ke sini. Apakah ini tetap kan? Oh, nggak apa-apa, nggak dilakban juga nggak apa-apa. Yang penting mengalir nggak? Kalau sudah mengalir, tanya ke saya. Yuk, silakan isi. Terus. Jadi tutup dong. Ngapain ditutup? Hah? Ya, tekanannya hilang. Enggak apa. Turun aja. Ngapain di atas? Adit, ketika tadi berbeda cara melubanginya, ini kita lubangin secara sembarang. Kalau ini secara beraturan, maka mana yang lebih baik dari yang ini dan itu? Yang ini. Kenapa yang ini bisa lebih baik? Ini rata, Bu. Dia keluarnya satu-satu. Ini rata, mengeluarkan pancuran secara satu-satu atau bersamaan dan bisa dilihat tinggi dan rendahnya. Kalau yang ini? Ini dia banyak, jadi airnya bocor, Pak. Saking banyaknya, air bisa mengalir kemana saja dengan rata, bahkan bisa cepat habis. Kedua-duanya memiliki hukum Pascal yang sama. Air bisa mengalir ke segala arah dengan tekanan yang sama. Terakhir dari kamu, kesimpulan yang kamu dapat dari praktikum hari ini? Ini, Pak, hukum Pascal berlaku pada semua zat cair. Oke, hukum Pascal dapat berlaku ke semua zat. Itu yang kita dapat. Oke, menurut kamu, air lebih cepat naik ke sedotan kecil atau sedotan besar? Kenapa alasannya? Karena lebih kecil ruangnya. Lebih kecil ruangnya di dalam IPA itu disebut dengan adhesi, betul. Kalau sedotan besar, kenapa menampungnya kecil? Ya, karena semakin dia besar, ruangan adhesinya semakin besar pula, sehingga air tidak dapat naik ke atas. Kenapa bisa itu terjadi?
adanya kapilaritas itu karena semakin dia kecil pipanya, kita anggap pipa sedotan ini adalah sedotan yang kecil. Semakin dia kecil, air akan cepat naik ke atas. Salah satu makhluk hidup yang dapat menyerap air dari bawah sampai ke atas disebar ke seluruh tubuhnya. Dalam makhluk hidup itu apa? Yes, adanya di mana? Tumbuhan memiliki kapilaritas dari bawah menyerap air untuk ke atas disebarkan ke batang, daun, dan lain-lain. Jadi, menurut kelompok ini, kesimpulan dari praktek sederhana kapilaritas kalian apa? Kesimpulannya? Atas? Di kertas udah? Oke, kesimpulan yang dari kelompok ini? Semakin kecil, semakin kecil diameter pipa. Oke, semakin tinggi air yang naik. Semakin besar diameter pipa, semakin rendah air yang naik. Good, betul. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kelompok di kelas 9B ya. Dengan secara berbeda. Kelompok yang tadi sengaja saya bedakan. Sengaja saya bedakan kelompok kalian agar kalian punya kreativitas masing-masing. Yang nantinya setelah kalian melaksanakan praktek itu, kalian mampu memahami konsep zat cair dengan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bila nanti ada kelanjutan dari sini, boleh kalian buatkan dalam bentuk Canva. Pelaporan hasil praktikum ini dibuatkan oleh Canva, lalu kalian presentasikan kepada kami atau kepada teman-teman yang berada di kelas nanti. Sehingga ada yang tadi kapilaritas, kamu tahu kapilaritas? Ada kelompok yang lain. Kamu tadi membuat, kamu tahu nggak ternyata di gini doang, Dit, air bisa tertekan. Tahu atau enggak? Nah, nanti detailnya akan dijelaskan oleh kelompok yang tadi. Air bisa mengalir dari atas sampai bawah. Itu merupakan tekanan-tekanan yang lain. Maka saya berharap dari praktek sederhana ini, setiap tujuan pembelajaran yang kita raih, kita gapai, kalian bisa pahami dengan sederhana. Paham? Maka apakah air dapat memiliki tekanan? Pasti memiliki. Yang memiliki tekanan ke seluruh air di dalam hukum disebut dengan hukum Pascal. Oke, itu saja dari kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sekian dari Pak Oki. Dadah ke Miss Ika. Kita kembali ke kelasnya masing-masing. Kita kembali. Terima kasih Miss Ika.